Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 7B. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar pagi hari ini 7B? Alhamdulillah baik. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Ya, ini sudah pertemuan kedua dengan Bu Meni ya. Oke, ini kayaknya tadi masih pada lemes ya. Pada lemes, kita tepuk dulu ya biar kita semangat. Sudah pernah kenal tepuk kuah belum? Sudah? Ya, coba. Sekarang semuanya tepuk kuah bareng Bu Penny. Tepuk kuah. Beri W, beri O, beri W. Wow. Kok masih pada lemes sih? Lagi ya? Apa belum pernah? Belum pernah? Lupa? Ya, ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Beri tepuk wow. Wow. Oke. Bu Penny cek dulu kelengkapan belajarnya. Belajarnya sudah terima semuanya. Dibuka semuanya bab 1. Yang berikutnya, alat tulisnya sudah membawa semuanya. Ya, oke. Pada pembelajaran kemarin, hari Sabtu kemarin, kalian belajar tentang apa sama Bu Penny? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa, Mbak? Tentang apa kemarin Bu Penny belajarnya tentang berpikir komputasional. Baik, sebelumnya kita lihat kembali. Nah, apa ini? Capaian pembelajaran. Jadi terkait dengan mata pelajaran informatika dan juga coding serta kecerdasan artifisial, ya, ini mapel baru ya, tapi masih terintegrasi dengan informatika, coding dan kecerdasan artifisial itu ada tentang berpikir komputasional. Capaian pembelajaran yang harus siswa capai adalah pada akhir fase D, peserta didik mampu mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang. Oke. Lalu yang berikutnya apakah ini? Nah, dari capaian pembelajaran tadi diturunkan pada tujuan pembelajaran yang juga harus kalian kuasai. Lah untuk di kelas 7 ini pada materi berpikir komputasional, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah apa ini, Nak? Apa ini? Memahami Dan konsep berpikir komputasional dalam konteks coding dan kecerdasan artifisial. Oke, yang kedua Berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan. ya, yang ketiga Menggunakan pendekatan alur untuk memecahkan ya, terus yang terakhir proses berpikir dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah menggunakan pilar berpikir. Nah, jadi setelah kalian belajar berpikir komputasional dari kemarin sampai dengan pertemuan hari ini, kalian diharapkan ini paham apa konsep dari berpikir komputasional dan 4 pilarnya, ya. Nah, ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Siapa yang bisa? Ayo. Pakai bahasa kalian boleh, tidak harus persis dengan yang di buku. Ada yang masih ingat? Ayo. Berpikir komputasional adalah apa, Mas? Berpikir komputasional? Ayo. Berpikir komputasional, Mas Ketua kelas? Mas apa ya, Mas? Mas? Sudah ketemu jawabannya? Ya. Gimana, mana? Tadi yang menjawab apa, Mas? Mbak, nggak apa-apa? Berpikir komputasional? Pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara berpikir sistematis dan logis. Pendekatan? Dan ilmu komputer. Pendekatan apa? Untuk memecahkan masalah dengan cara berpikir sistematis dan logis seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Pendekatan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam sistem komputer. Ada lagi?
Ada lagi? Ada lagi? Atau di catatan kalian? Ada lagi? Ada? Oh iya, Masnya dulu. Gimana Mas? Komputasional adalah sebuah konsep atau cara untuk mengamati masalah dan mencari solusi atau dari permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Suatu konsep atau cara mengamati adanya persoalan dan memecahkan persoalan tersebut dengan menggunakan Komputer. teknologi komputer. Oke, boleh menggunakan teknologi komputer atau tidak. Ada lagi Mbaknya? Mbak siapa? Mbak Sabila. Sebuah konsep atau cara untuk mengamati masalah dan mencari solusi dan permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Ya, baik. Berarti sampai di sini sudah paham semuanya ya. Nah, yang berikutnya lagi ada 4 pilar atau teknik dasar dalam berpikir komputasional. Apa saja? 1, dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. 4, algoritma. Lanjut ya, bagus. Tepuk tangan buat 7B. Oke. Nah, Mas dan Mbak 7B, apa yang bisa kalian lakukan jika mendapatkan suatu masalah terasa terlalu besar dan rumit? Harus diapakan masalah tersebut supaya gampang diselesaikan? Ayo, dari 4 pilar tadi itu, mana yang harus diterapkan? Apa? Mana? Mana yang harus diterapkan? Apa Mbak? Apa? Komputasional. Berpikir komputasional yang mana? Antara dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, atau algoritma? Memecah masalah yang besar menjadi kecil. Apa? Oke, dekomposisi. Jadi ketika ada masalah yang besar, harus kita ini dibagi-bagi, menjadikan sub-sub masalah supaya lebih fokus dalam penyelesaiannya, gitu ya. Selanjutnya, apa kesamaan pola login pada email? Jadi kalian kalau masuk ke email, kira-kira apa yang harus kalian inputkan? Ayo, masuk ke email itu kalian harus memasukkan apa saja? Data. Data? Apa Sandi. dulu? Sandi. Terus apa lagi? Apa? Emailmu enggak? Username-mu enggak? Iya kan? Jadi pada saat login harus memasukkan, menuliskan username-nya, terus sandi atau password-nya. Itu sama enggak setiap kali masuk? Nah, kesamaan itu disebut apa dalam berpikir komputasional? Disebut apa? Kesamaan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan, persamaan dari suatu data, pola, dan sebagainya namanya apa? Pengenalan pola. Bagus. Selanjutnya, bagaimana sih cara kalian ketika ada tugas meringkas materi pelajaran? Apakah harus ditulis semuanya? Meringkas yang apa saja? Yang penting-penting saja. Ketika kita fokus pada bagian yang penting saja, kita sedang melakukan apa dalam berpikir komputasional? Abstraksi. Oke, good. Selanjutnya, yang terakhir ini. Kamu disuruh menjelaskan proses menyalakan komputer kepada seseorang yang belum pernah melakukannya. Terus kamu jelaskan dari awal 1, 2, 3 dan sebagainya. Berarti kamu sedang melakukan apa di situ? Algoritma. Tepuk tangan buat 7B. Ya, oke. Nah, ini penting sekali kita pelajari berpikir komputasional ya, supaya kita semua bisa secara efektif, sistematis dalam ketika menghadapi suatu persoalan. Dan karena kita di era digital, di era global, masyarakat di peradaban 4.0, maka kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi sedemikian rupa, harus menguasai, harus bisa berpikir kritis ya, yaitu dengan menerapkan berpikir komputasional. Nah, selanjutnya coba ada apakah di sini? Nah, supaya kita semakin lebih paham lagi, supaya kalian lebih paham lagi tentang berpikir komputasional, Bu Penny tayangkan video sebagai berikut untuk eksplorasi konsep kalian ya. Berpikir komputasional, computational thinking. Pengertian berpikir komputasional, computational thinking
adalah proses berpikir yang terstruktur dan sistematis dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia, komputer, atau keduanya. Pendekatan ini sangat penting dalam era digital karena membantu siswa dan individu untuk memecahkan masalah dengan efisien dan logis. Berpikir komputasional terdiri dari 4 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu decomposition, pemecahan masalah, pattern recognition, pengenalan pola, abstraction, abstraksi, dan algorithm design, perancangan algoritma. Baik, apa yang bisa kita tangkap dari tayangan video tadi tentang kasus apa? Hacker, oke, adanya kasus kebocoran data. Apakah kalian pernah mengalami akunnya diretas? Pernah? Pernah mengalami? Pernah mengalami? Akhirnya bisa digunakan nggak, Mas? Diretasnya gimana akunnya? Akun FF. Akun FF-nya diapain, Mas? Diam. Dihack. Terus akhirnya hilang. Harus bikin lagi. Oh, gitu. Oke. Selain akun FF, apa mungkin media sosialmu di apa? TikTok. Pernah mengalami? Oke. Habis itu diapakan sama yang tidak bertanggung jawab tadi? Akunmu diapakan? Diblokir. Disadap terus seolah-olah dia melakukan seperti kamu gitu. Oh, Mbak siapa namanya? Mbak Deva. Oh gitu, sudah pernah mengalami ya. Rasanya gimana ketika akunmu walaupun mungkin FF, media sosialmu ketika diretas oleh pihak lain? Kecewa. Oke. Nah, Mas dan Mbak, untuk selanjutnya berdasarkan kasus tadi ya, ini Bu Beni akan meminta kalian secara berkelompok memecahkan sebuah kasus. Ya, sebuah kasus. Diterima dulu ya, saya bagi dulu ininya. Oke, ya, terima dulu setiap kelompoknya. Ini kelompok sini ya. Ya. Terus ini. Oke. Ini kelompok sini ya. Sini. Yang berikutnya adalah ini boleh. Baik 7B, tugasnya sudah selesai ya. Nah, saatnya presentasi. Nanti saat presentasi semua anggota kelompoknya maju ya. Yang keras membaca hasil diskusinya. Sekarang saya panggil dari kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, kelompok 4 sini. Yo, ini tadi saya lihat-lihat hasilnya bagus ini. Ya, coba kelompok 4 silakan Mas maju sama Mbaknya. Kelompok 4. Yo, ya. Kelompok 4. Ya, nih hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas apa saja Studi kasus. Kasus komposisi 1 kekurangan update software, yang kedua kelalaian pekerjaan, yang ketiga kurang. Yang lainnya disimak ya, jangan saya sendiri. Oh, 3. Oke. Keamanan, kurangnya kesadaran, Komposisinya apa itu? Dekomposisi. Disimak ya. kurangnya kesadaran pengguna tentang praktik keamanan, Terus serangan dari pihak luar, ini dari kelompok 3 ya. Ini
Dekomposisinya, aspek dekomposisinya adalah kerentanan sistem keamanan, kurangnya kesadaran pengguna, dan kebijakan keamanan yang tidak memadai. Siapa saja yang terlibat atau terdampak dari kebocoran data ini adalah individu, perusahaan, atau organisasi yang menyimpan data. Kelompok 5 benar ini? Nah, oke, kelompok 5. Yang mau membuka dulu siapa kelompok 5? Terdampak. 6. Tindakan penanganan. 2. 1. Pemilik data. 2. Pengelolaan data. 3. Pihak internal. 4. Peretas atau hacker. 5. Pihak ketiga. 6. Regulator atau pemerintah. 7. Masyarakat luas. Nah, jadi kalau tadi kalian sudah tugas kelompok menganalisis kasus berdasarkan 4 pilar berpikir komputasional. Sekarang ini semuanya wajib mengerjakan kuis individu biar Bu Penny tahu kamu paham nggak tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Yang komputernya nyala boleh pakai komputer, yang komputernya tidak nyala boleh pakai HP. Nah, di sini kamu sudah masuk Firefox atau ini Google Chrome, kamu tuliskan Quizzes atau Wayground. Nanti kamu akan diarahkan ke perubahan Quizzes yang baru yaitu Wayground. Sudah masuk semuanya? Ya. Nah, sekarang yang berikutnya, mari kita berefleksi, ya. Refleksi kira-kira tentang pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian dapat dan sebagainya. Nah, silakan buka WA grup kalian. Kalian kerjakan link refleksi dari Bu Penny. Nah, refleksinya ditulis nama, kamu milih kelasmu. Dengarkan Bu Penny, ya. Materi apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Materi apa? Silakan ditulis, ya. Yang berikutnya, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dipresentasikan dalam pembelajaran ini kalian sudah paham? Nggak apa-apa, jawab sejujurnya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum, ada yang kurang, seperti itu. Nggak apa-apa, nanti buat evaluasi bersama. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh dibaca, Mas. Memecahkan masalah dengan membagi masalah. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.